salah satu kendala yang kita hadapi para pembudidaya itu adalah terkait dengan kolam yang bocor. Nah, kali ini saya menggunakan epoksi 170 gram. Ini bisa digunakan untuk kapal ya, atau perahu yang bocor, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adahan Najmudin. Kali ini saya ke kolam lagi karena pagi ini cukup cerah sekali, mataharinya bersinar lumayan bagus. Dan pagi ini saya sedang menyelesaikan satu masalah yang cukup serius dihadapi para pembudidaya, khususnya kolam buatan ya, kolam beton maupun kolam terpal. Itu salah satunya adalah masalah kebocoran. Nah, kali ini saya mau menempel bagaimana supaya kolam yang bocor ini bisa teratasi dan bisa difungsikan kembali. Sahabat pecinta ikan, khususnya para pembudidaya, kali ini saya menggunakan epoksi 170 gram. Ini bisa digunakan untuk kapal ya, atau perahu yang bocor, atau penampungan air. Ini bisa menggunakan epoksi karena tidak terlalu besar tapi cukup mempengaruhi, maka saya cukup menggunakan yang kecil. Ini dites dulu ya, mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan masalah kolam yang merembes ini karena bocornya lumayan mempengaruhi. Nah, bagaimana proses dari penempelan kolam yang bocor ini? Yuk kita ikuti prosesnya berikut ini. Ya, inilah kondisi kolam kami yang ada di sini. Kolam ini ada sekitar 17 unit kolam. Kolam ini rata-rata ukurannya itu 16 meter persegi. Sehingga kalau kita mau kubikasi ya, kalau rata-rata tingginya 1 meter, maka sekitar 16 kubik satu kolam. Nah, kolam ini memang dibangun dengan konstruksi seadanya. Saya pada saat membangun dengan teman-teman itu tidak menggunakan gambar seperti seorang arsitek, cukup digambar di atas tanah begitu, lalu kita kerjakan. Nah, memang paling penting itu adalah bagaimana merancang sebuah kolam ikan ya, sehingga benar-benar kolam itu bisa kokoh, bisa kuat. Apalagi di Kota Palu ini adalah daerah gempa dan itu sangat rawan sekali terjadi guncangan, apalagi ada air itu sangat memungkinkan untuk terjadi retakan. Nah, di kolam ini memang lahannya cukup luas lumayan ya. Sebetulnya ini bisa sampai 20 kolam, ukuran 4x4 atau luasan 16 meter persegi. Nah, caranya pertama-tama ya kita harus membersihkan lebih dulu, membersihkan kolam yang kita mau tempel ya, yang kita mau tambal itu, supaya lem yang kita gunakan atau bahan yang kita gunakan untuk menempel bocor itu rekatnya bisa lebih kuat gitu. Apalagi yang kita gunakan ini adalah epoksi non sak ya, non sak epoksi. Nah, ini saya sudah mencoba menggunakan lem ini di beberapa wadah seperti fiber, karena kami juga selain menggunakan kolam beton dan sebagian kolam terpal juga menggunakan sekitar ada 2 unit fiber yang kami gunakan untuk budidaya ini. Nah, diusahakan kita menggunakan air bersih supaya semua yang menempel di sekitar yang bocor itu bisa bersih dan tidak mempengaruhi rekatnya lem. Nah, ini dia sudah ada air bersih langsung dari keran kita ambil. Nanti ini yang akan kita gunakan untuk membersihkan kolam atau sekitar yang mengalami kebocoran itu.
Setelah itu kemudian kita menyikat, ya, usahakan disikat berkali-kali supaya dipastikan benar-benar memat atau titik yang akan kita tempel itu benar-benar bersih sehingga rekatnya semakin kuat. Bersih disikat menggunakan sikat, ya. Dibersihkan benar, habis itu kita siram lagi, pastikan dia benar-benar bersih. Setelah bersih baru kemudian dia dikeringkan. Tunggu, kebetulan matahari yang cukup terik ini membuat proses pengeringannya lebih cepat. Setelah nanti dia sudah kering, barulah kemudian kita mencampur lem, ya, mencampur, karena bahan yang kita gunakan untuk menempel kolam ini ada dua, ada A, ada B. Ini harus dicampur sekaligus sehingga bisa lebih maksimal, ya. Begitu petunjuknya yang tertera di epoksi ini. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana hasilnya, apakah nanti bisa lebih maksimal, bagaimana tingkat kebocorannya, apakah bisa mengatasi nanti masalah ini secara lebih baik sehingga kolam-kolam kami yang ada di sini itu bisa lebih difungsikan secara maksimal. Demikian cara mengatasi kebocoran pada kolam beton. Semoga ini bermanfaat untuk para pembudidaya, ya, karena memang salah satu masalah yang cukup serius kita hadapi itu adalah terkait dengan kebocoran kolam yang selalu menjadi keluhan para pembudidaya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel yang sama ini, tentunya dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam budidaya.